Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Nawi. Kami akan membahas sebuah perangkat yang hebat di dalam tubuh kita, yaitu ada sebuah mata dewa yang luar biasa di dalam tubuh kita. Mata dewa ini istilah ya, bukan terus matanya dewa, bukan. Jadi mata dewa ini sebuah semacam otak kecil yang ada di antara otak kiri dan otak kanan kita, di tengah-tengah antara bun-bun atas dan bagian dahi, tengah-tengah pas itu. Ukuran mata dewa ini kurang lebih sebesar biji kacang hijau, kecil sekali, atau lebih kecil lagi, seukuran beras ya. Apa sebenarnya fungsi dari mata dewa yang ada dalam tubuh kita ini? Kita semua memiliki itu, dan kebanyakan dari kita semua belum mampu mengaktifkan atau menfungsikan secara maksimal mata dewa ini. Karena mata dewa ini fungsinya sangat luar biasa sekali untuk ketenangan batin kita, untuk mengakses sebuah informasi di luar sana. Jadi kenapa kita bisa mengakses informasi? Kalau kita ngomong zaman dahulu, orang-orang itu mengakses informasi itu pakai semacam telepati, semacam kalau sekarang dibilangnya klinik ya, mampu melihat masa depan, mampu melihat informasi masa lalu gitu. Bisa dikatakan mata dewa ini juga mata batin gitu. Tapi bukan jin ya. Orang-orang ngira orang yang memiliki semacam indera keenam gitu, dikiranya kita ini indigo dan macam-macam gitu. Enggak, ini ilmiah ya. Ini sains, kita ulas secara sains bahwasanya semua adalah energi. Semua informasi berupa energi, berupa gelombang, berupa frekuensi yang dapat kita akses. Batu, angin, waktu pun adalah energi. Maka kita bisa mengakses itu informasi. Bahkan masa depan itu sebuah informasi, bisa itu kita akses. Jadi melalui apa? Melalui mata dewa itu. Sayangnya mata dewa kita ini pertama belum bisa aktif, atau sudah aktif tapi kita tidak maksimal. Secara fungsi keaktifannya ini kurang maksimal. Mata dewa ini semacam perangkat atau chip ya, kalau di dalam sebuah motor, sebuah mobil, ECU-nya atau mungkin otak kecilnya itu, atau dia ini semacam spesial memori. Jadi spesial memori ini memori yang tersimpan sejak mulai sebelum kita lahir sampai selamanya. Ini sifatnya abadi karena ada hukum namanya hukum kekekalan energi. Jadi apa yang kita pancarkan dari mata dewa ini itu kita pancarkan sebuah informasi, atau kita mau menangkap sebuah informasi itu mampu untuk memancarkan itu. Makanya orang-orang dulu bisa menggunakan mata dewa ini untuk telepati, komunikasi jarak jauh dan sebagainya. Tidak hanya itu, mata dewa juga berfungsi untuk bagaimana
kita mengakses diri kita secara ilahiyah. Jadi kalau ini sudah aktif ya di mata dewa ini, maka kita dengan Tuhan tuh merasa sangat dekat sekali. Dan kita merasakan nikmatnya keberadaan Tuhan. Dan itu memang benar terjadi, ada dan nyata. Sangat jarang sekali ini diajarkan di sekolah-sekolah, kuliah, atau pesantren, atau training-training. Ya mungkin banyak ya di training-training yang lain gitu. Juga untuk kesadaran penuh secara emosi dalam menciptakan sebuah perusahaan. Kalau kita yang seorang pengusaha, kemudian mendatangkan jodoh, pasangan, rezeki, dan macam-macam dengan mata dewa ini luar biasa. Ya tentunya semua sebab dan akibat itu Tuhan ya yang menciptakan. Tapi ini adalah bagian terkecil yang kita ulas. Ada perangkat yang luar biasa di dalam diri kita. Jadi teman-teman, pertanyaannya sekarang, bagaimana mengaktifkan itu mata dewa yang ada di dalam tubuh kita itu? Sebab pertama yang kita susah untuk mengaktifkan itu salah satunya adalah dari makanan yang kita konsumsi. Jadi apapun yang kita makan itu sangat berpotensi mengganggu kinerja mata dewa itu. Satu dari makanan. Kemudian yang kedua, ada zat kimia yang berbahaya yang masuk di dalam tubuh kita, itu juga sangat menghambat. Salah satunya contoh ya, obat-obatan, atau yang sekarang lagi kemarin itu ada zat-zat kimia tertentu yang dimasukkan di dalam tubuh kita itu di era tahun 2019 sampai sekarang ya, yang menjadi syarat tertentu untuk perjalanan jauh. Saya tidak akan menjelaskan secara detail itu apa. Yang jelas kalian semua tahu lah, itu zat kimia itu. Makanya kecerdasan manusia semakin ke depan, maka dia akan semakin menurun. Karena disebabkan oleh makanan dan tingkat kesadaran itu. Jadi kalau kita mampu mengakses itu, makanya orang-orang dahulu tidak perlu adanya mobil, tidak perlu adanya gadget, handphone, karena mereka mampu mengakses itu semua. Bahkan dari mata dewa itu mereka mampu menembus batas dimensi. Kita ini kan tinggal di 3 dimensi ya, yang katanya nyata, sebenarnya sekarang ini tidak nyata gitu. Dari mata dewa itu kita mampu menembus di level 5 dimensi. Sedangkan dari segi ilmu pengetahuan yang diketahui, dimensi itu sudah ditemukan setelah sekitar ada di dimensi 12. Dan bagaimana dengan dimensi Tuhan? Ya tak terbatas ya. Kita masih menemukan di 12 dimensi. Dan mata dewa ini sebenarnya mampu melampaui itu, mampu melampaui di level 12 dimensi ke atas. Jadi jangan heran zaman dulu ada orang yang bisa menghilang, kemudian ada orang yang bisa menembus waktu. Ada itu. Sampai sekarang pun ada orang yang mampu menembus waktu. Maka dikatakan waktu itu sebenarnya diciptakan. Waktu itu sebuah materi juga. Waktu itu sebuah frekuensi dan gelombang juga yang diciptakan. Jadi bagaimana dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan? Itu sebenarnya terkompres dalam
satu yang sama. Jadi ada dulu dan masa depan itu menjadi satu, bertumpuk. Ya kita tidak akan bisa menalarnya itu sebelum mata dewanya itu aktif. Kalau sudah aktif, pasti kalian akan tahu, akan memahami. Kita nggak akan bisa menjelaskan itu. Jadi nanti di part selanjutnya, insya Allah kami akan menjelaskan soal bagaimana waktu itu menumpuk. Apa buktinya waktu itu menumpuk? Jadi di nabi kami, di agama kami, ketika Rasulullah dulu Isra Mi'raj ya, sudah digambarkan surga, sudah digambarkan neraka dan ada penduduknya. Itu waktu kapan? Itu masa depan. Dia menembus waktu itu. Artinya waktu itu sebenarnya bertumpuk, diciptakan. Karena materi yang abadi, energi yang kekal ya, iya Tuhan kita. Jadi begitu. Jadi kita kembali ke mata dewa ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana detailnya sampai ke ranah waktu, dimensi dan sebagainya di part-part selanjutnya. Jadi kita dengan jiwa, dengan tubuh kita yang sangat spesial sekali, kita memiliki banyak part, banyak tools, banyak perangkat yang sangat luar biasa yang kadang kita tidak bisa memanfaatkan secara maksimal. Seandainya kita mampu memanfaatkan, maka kita tidak seperti manusia yang sekarang ini. Mungkin bisa dikatakan kita ini kayak monster gitu. Kita mampu melakukan segala sesuatu, bahkan melakukan kegilaan-kegilaan yang di luar batas apa yang kita lihat sekarang. Kita ini seperti nuklir yang jauh lebih berbahaya dari nuklirnya Putin ya. Dari apa? Nah, dari sini saja kita mampu menggerakkan sesuatu. Bagaimana itu bisa terjadi di zaman Nabi Sulaiman? Bagaimana bisa memindahkan istana Ratu Bilqis dari satu tempat ke tempat yang lain, jaraknya sangat jauh dan butuh waktu yang sangat cepat sekali. Dan itu bukan Raja Sulaiman yang melakukan, itu muridnya atau umatnya. Ini contoh bahwasanya kita memiliki perangkat itu. Ya tentu saja semua kehendak dari yang bukan yang di atas ya, kehendak dari yang maha berkuasa. Tentunya kita manusia adalah bagian darinya. Kita adalah percikan-percikan ilahi. Kita adalah bagian dari beliau yang maha kuasa. Oke, bagaimana ceritanya nanti untuk mengaktifkan, untuk membuat mata dewa kita aktif, maka saya akan jelaskan nanti di part-part selanjutnya. Maka ikuti terus channel-channel Cak Iwan, insya Allah bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.